Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini kami akan bacakan penjelasan tentang hakikat mujahadah. Pada pengajian sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa untuk meraih keinginan, baik keinginan yang terkait dengan urusan dunia, akhirat, maupun keinginan untuk mengenal Allah, itu seseorang harus melakukan usaha secara sungguh-sungguh. Bahkan keberhasilan seorang dalam meraih keinginan itu seukuran dengan usaha yang dia lakukan. Maka pagi ini akan dijelaskan tentang usaha apa yang harus dilakukan seseorang ketika orang itu ingin mengenal Allah. Dikatakan dalam sebuah syair, wajihatu nafsin antuzakka min roda iliha wa tahliyatun binuri fadhaila. Wajihatu nafsin, adapun memerangi nafsu, memerangi diri sendiri, itu antuzakka adalah kalian berupaya untuk membersihkan nafsu min roda iliha, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi yang dimaksud dengan memerangi diri sendiri itu adalah membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Kemudian watahliyatun, dan menghiasinya binuri fadhaila, dengan cahaya-cahaya keutamaan. Jadi keburukannya, kehinaannya dihilangkan, kemudian dihiasi dengan kemuliaan. Hadza bayanun li haqiqatil mujahadati. Syair di atas menjelaskan tentang hakikat mujahadah, memerangi diri sendiri. Al-mutawaqqafi 'alaiha ma'rifatullah ta'ala bihasbil adati. Yang mana umumnya seseorang itu baru bisa memperoleh ma'rifatullah, baru memperoleh anugerah mengenal Allah setelah dia melakukan mujahadah. Ini umumnya ya, walaupun ada yang tidak umum, tapi yang tidak umum itu langka ya, tapi ada ya. Jadi yang dibahas ini yang umum. Umumnya seseorang itu baru memperoleh anugerah bisa mengenal Allah setelah melakukan perjuangan rohani, mujahadah, memerangi diri sendiri, memerangi egonya, memerangi nafsunya. Wal maknanya anna jihada nafsin, sesungguhnya perang melawan nafsu itu adalah tazkiyatuha, membersihkan nafsu min radha iliha, dari sifat-sifat buruknya nafsu. Jadi nafsu itu unsur yang ada dalam diri kita. Bahkan salah satu keistimewaan manusia itu karena dikasih nafsu. Nafsu ini ketika seorang mampu mengendalikannya juga bisa memberi manfaat ya. Yang sering saya sampaikan, hidup menjadi dinamis, kreatif, penuh dengan inovasi, itu adalah dorongan dari nafsu. Tetapi jika dibiarkan, diumbar, maka nafsu itu kecenderungannya selalu mengajak kepada keburukan. Maka harus diwaspadai dan dikendalikan. Jadi merangi nafsu maknanya adalah membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk yang didorong atau dimunculkan oleh nafsu tadi. Ay minal ausofi, yakni dari beberapa sifat adzamimati yang tercela.
Contohnya apa? Kal ujubi, seperti sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Mengapa orang bangga diri? Karena dia lupa dengan anugerah Allah, sehingga keberhasilan yang diraih dianggapnya itu merupakan usaha dia sendiri. Itu namanya orang ujub. Kalau dia sadar bahwa dia bisa berhasil itu karena pertolongan Allah, niscaya dia tidak akan membanggakan dirinya, tapi yang dibanggakan adalah Allahnya. Jadi untuk melawan sifat ujub itu adalah mengingat anugerah Allah, istilahnya minnatullah. Contoh yang kedua, sifat yang tercela yang harus kita bersihkan dari diri kita, yaitu wal kibri, takabur. Takabur itu merasa besar. Nah, orang merasa besar itu bisa macam-macam sebabnya. Bisa jadi karena kekayaannya, merasa paling kaya, atau karena kaya. Bisa juga karena jabatannya, bisa jadi karena pengaruhnya, bisa jadi karena kekuatannya, bahkan bisa jadi karena amal ibadahnya. Ya. Di amal ibadah, amal soleh itu bisa juga mendorong seorang menjadi sombong, merasa paling pintar, merasa paling soleh. Ketika sudah merasa paling, itu berarti sudah muncul sifat takabur. Nah, takabur itu harus dilawan dengan takbir. Ketika kita sholat, kalimat yang kita ulang-ulang itu adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu maknanya kita meyakini dan mengikrarkan bahwa yang besar itu hanya Allah. Berarti selain Allah semuanya kecil. Diri kita itu kecil, jabatan kita itu kecil, kekayaan kita itu kecil, pengaruh kita itu kecil, ibadah kita itu kecil, semuanya kecil. Satu-satunya yang maha besar hanya Allah. Cuma sayangnya kita sudah berulang kali takbir masih juga takabur, karena nggak paham apa artinya. Ya, jadi ketika seseorang sudah takbir itu harusnya sudah hilang sifat takaburnya, karena takbir itu lawan dari takabur. Takbir itu maknanya mengikrarkan Allah yang maha agung, maha besar. Takabur merasa dirinya besar. Nah, kalau dia mengaku Allah besar terus dirinya juga besar, berarti kan dia telah menyaingi Allah. Ya. Kalau sudah mengaku yang besar itu Allah, harusnya dirinya kecil. Nah. Wariyai. Kemudian yang ketiga, sifat tercela yang ada pada diri kita itulah riya. Riya itu keinginan untuk dilihat. Berarti lawannya adalah ikhlas. Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin setiap ba'da maghrib hari Kamis malam Jumat, ya, kita bahas secara bersambung hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ikhlas. Ikhlas itu bersih. Bersih itu murni, tidak ada campuran. Sehingga orang ketika beramal soleh itu ya niatnya hanya karena Allah dan untuk Allah. Kalau kemudian ada niat-niat yang lain, itu berarti tidak ikhlas atau tidak murni. Nah, riya itu keinginan dilihat selain Allah. Ya. Dilihat oleh manusia, dilihat oleh ciptaan Allah, ingin viral, ingin menjadi trending topik, itu riya. Dan riya itu masuk dalam kategori syirik khafi, menyekutukan Allah tapi tersembunyi, sehingga sulit untuk diketahui, tapi ada. Gambarannya seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kalau malam gelap gulita itu jangankan semut, batunya aja nggak kelihatan. Nah, ini semutnya ada di batu itu, jadi sulit untuk diketahui. Maka riya ini penyakit rohani yang sangat lembut, ya, yang ada pada setiap diri kita, sulit untuk diketahui tapi harus diyakini adanya. Maka harus diperangi terus. Wal hasadi dan iri.
Iri ini termasuk induk dari sifat buruk. Munculnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia pertama kali itu karena iri. Bahkan sebelum banyak manusia, iblis yang waktu itu namanya masih Azazil, ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam untuk hormat, itu ya karena iri. Kenapa? Azazil sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu ciptaan Allah yang sangat tunduk dan berbakti kepada Allah, rajin sujud kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin dulu sudah pernah saya bacakan, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Azazil itu sudah sujud di buminya Allah ini selama 80.000 tahun. Sehingga bumi yang sekarang kita tempati ini tidak ada sejengkal pun yang tidak pernah dipakai untuk sujud oleh Azazil. Tapi begitu Allah menciptakan makhluk baru yaitu Nabi Adam, manusia, kemudian para malaikat disuruh sujud dalam arti hormat, bukan sujud dalam arti menyembah. Itu Azazil tidak mau. Mengapa? Karena dia merasa saya itu senior, saya itu sudah lama ibadah kepada Allah, masa sekarang disuruh hormat dengan orang baru? Tidak mau. Itu karakter yang sangat mendasar yang barangkali ada pada setiap manusia. Ya, iri Nabi Adam diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Akhirnya dia nggak mau sujud, nggak mau hormat, kemudian dikutuk oleh Allah, kemudian namanya diubah menjadi iblis. Ya, iblis. Jadi dia nggak mau hormat karena merasa senior, lebih dulu soleh. Kemudian ketika terjadi pembunuhan putra Nabi Adam, itu antara Qabil dan Habil, itu penyebabnya juga iri. Ya. Yang satu wajahnya kurang ganteng tapi dapat yang cantik, yang satu yang ganteng dapat yang tidak cantik. Nah, iri. Kemudian disuruh berkorban, yang satu korbannya diterima, yang satu tidak. Iri juga. Jadi iri itu termasuk induk sifat buruk, maka harus kita waspadai. Nah, definisi iri itu sederhana. Dulu dijadikan iklan, yaitu senang lihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Itu iri, itu begitu ciri-cirinya. Jadi kalau kita lihat teman kita, saudara kita sama muslim sukses kok hati kita sakit, berarti kita sedang kena penyakit iri. Nah, kalau kita ngelihat teman kita, saudara kita yang sama-sama beriman sedang kesusahan, terus kemudian kita senang bertepuk tangan, berarti kita juga sedang iri. Itu aja, cara mendeteksinya gampang ya. Jadi senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu penyakit iri. Karena iri ini menjadi induk penyakit rohani, maka sampai Allah kemudian menurunkan ayat agar kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya orang-orang yang iri, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, berikutnya termasuk sifat buruk juga yang harus kita perangi karena ada pada diri kita sendiri, yaitu wal godobi, marah, mudah tersinggung, ya, marah, mudah tersinggung. Wa sahwatail batni wal farji, dan sahwatnya perut serta sahwatnya kemaluan. Ya. Jadi diri kita ini punya perut, terus satu lagi di bawah perut, itu kedua-duanya punya sahwat. Itu kalau tidak dikendalikan juga akan mendorong seorang untuk berbuat keburukan. Maka harus dikendalikan. Caranya apa? Salah satunya melalui puasa. Nah, puasa itu untuk mengendalikan sahwatnya perut dan di bawah perut. Wal bukhli, dan sifat pelit. Nah, sebutan pelit itu adalah ketika seseorang tidak mau
mengeluarkan haknya harta. Artinya begini, kalau orang itu misalkan dianugerahi kekayaan, terus dia hanya bayar yang wajib-wajib saja, bayar zakatnya saja, tapi untuk sedekah, infak yang sunnah nggak mau, itu masih dalam kategori pelit, Pak. Ya. Jadi tidak bayar zakat, bukan tidak bayar zakat, sudah bayar zakat, tapi tidak mau sedekah, tidak mau infak, karena sedekah dan infak statusnya sunnah. Itu masih dalam kategori orang pelit. Apalagi kalau zakat aja nggak dibayar, wah itu sanksinya lebih besar lagi. Sedangkan sudah disiplin bayar zakat saja belum bisa disebut sebagai dermawan. Kenapa? Karena zakat wajib. Baru disebut dermawan itu kalau dia sudah rela mengorbankan yang dia miliki untuk orang lain. Jadi selain bayar zakatnya sesuai dengan nisabnya, kemudian dia mau berinfak, mau bersedekah yang sunnah, itu baru orang itu terlepas dari sifat bakhil. Ya. Dan sifat bakhil ini juga termasuk sifat yang tercela, sampai ya, dikatakan bahwa bakhil itu ya alamatnya itu dekat setan, dekat neraka, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari manusia. Wa hubil jahi, dan mencintai jabatan, baik jabatan formal maupun non formal. Ini jabatan tidak mesti formal, non formal pun itu juga bisa menjadikan seseorang sombong jika dia tidak mampu mengendalikannya. Tetapi ketika jabatan itu dipakai yang semestinya, itu manfaatnya juga sangat besar. Karena dengan jabatan dia punya kewenangan untuk bikin undang-undang, kewenangan untuk menentukan baik buruknya masyarakat. Maka ada salah seorang waliullah itu berdoa begini, seandainya aku dikasih doa mustajab oleh Allah, maka doa itu akan aku pakai untuk mendoakan para pejabat, para pemegang kewenangan agar menjadi orang baik. Mengapa? Karena kalau dia punya jabatan terus orangnya baik, dampaknya juga sangat besar. Kebaikan itu akan menyebar kemana-mana. Tapi kalau kemudian setelah punya jabatan dia bertindak sewenang-wenang, itu yang jadi masalah. Wa hubil mali, dan mencintai harta sehingga sampai tidak dikeluarkan haknya, apalagi sampai membayar sedekah dan infaknya, zakatnya aja tidak. Padahal harusnya harta itu dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi harta yang terbaik adalah harta yang dijadikan kendaraan yang mengantarkan kalian menuju surganya Allah. Wal gururi, dan tertipu. Tertipu ketika orang orientasinya bukan Allah, itu sudah termasuk tertipu, Pak. Ya. Ketika dia beribadah bukan karena Allah, bukan untuk Allah, itu sudah tertipu. Nah, tertipu oleh keinginan dirinya sendiri. Watulil amali, dan panjang angan-angan, merasa umurnya itu masih panjang, sehingga dampak buruknya kalau orang itu masih tulul amal, itu menunda-nunda, diajak kebaikan itu selalu menunda-nunda ya, karena merasa besok masih hidup. Jadi nanti saja, tahu-tahu mati ya, gitu. Setiap kali diajak berbuat baik itu selalu jawabannya nanti saja, sekarang masih repot, nanti saja, sekarang masih sibuk, tiba-tiba mati. Tulul amal, dipanjang angan-angan. Nah, itu sifat-sifat buruk yang harus dibersihkan. Setelah itu bersih, kemudian wa tahliyatuha binuri fadhaili. Hati kita kemudian dihiasi dengan cahaya-cahaya keutamaan. Maknanya ayil ausofi, yakni sifat-sifat alhamidati yang terpuji. Jadi yang tercela dibersihkan, diganti dengan yang terpuji. Contohnya apa? Kataubati, seperti taubat. Nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin
setelah satu pertemuan lagi itu bab berikutnya itu bab tobat. Tobat itu secara harfiah maknanya kembali ke posisi semula dan kembali ke keadaan semula. Keadaan semula kita itu adalah suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Ketika kita baru dilahirkan. Begitu seiring bertambahnya usia, kita melakukan dosa, akhirnya menjadi kotor. Nah, ketika yang kotor itu ingin dikembalikan bersih lagi, maka prosesnya itu namanya tobat. Posisi seorang hamba ketika dia belum punya dosa itu sangat dekat dengan Allah. Tapi setelah dia berbuat dosa, semakin banyak dosanya semakin jauh dengan Allah. Maka ketika ada keinginan untuk kembali mendekat Allah, maka prosesnya itu namanya tobat. Dan tobat itu bertingkat-tingkat. Ada 8 atau 9 tingkatan taubat. Nanti kita sampaikan kalau kita sudah membahas khusus tentang taubat. Artinya semua orang itu punya kewajiban untuk bertobat, Pak. Jangan dikira yang perlu tobat itu hanya para penjahat, terus disuruh untuk insaf tobat. Kita-kita yang sudah soleh pun itu masih ada kewajiban untuk bertobat. Wong Rasulullah aja juga masih menjalani pertaubatan kok. Ya. Bahkan Rasulullah itu dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali bertobat. Padahal sudah Rasulullah loh, Pak. Itu tobat dari apa itu? Nanti kita jelaskan. Ya jelas bukan kalau Rasul itu tobatnya bukan tobat dari dosa. Ya, yang tobatnya dari dosa itu ya kayak kita ini tobat dari dosa. Tapi kalau tingkatan Rasul nanti beda lagi. Ya. Tapi yang jelas semuanya kena khitab untuk bertaubat karena Rasulullah saja manusia yang paling utama kekasih Allah itu juga masih menjalani pertaubatan. Maka dalam kitab Minahus Saniyah itu ada 9 tingkatan taubat yang sering saya sampaikan dalam khutbah. Wasobri dan sabar, ya. Wasukri dan syukur. Nah, ini sabar dan syukur ini pasangannya, ya pasangannya. Karena gini, ya, dalam kajian Al-Hikam pernah saya sampaikan bahwa salah satu bukti kuasa Allah itu adalah membolak-balikkan keadaan. Seperti siang diganti dengan malam, itu tiap hari silih berganti. Ya. Artinya nggak mungkin malam terus, juga nggak mungkin siang terus. Karena kalau malam terus kita bayar listriknya banyak, Pak. Harus nyalain lampu terus. Kalau siang terus bisa kebakaran, kita tidak bisa istirahat. Nah, dalam kehidupan kita sehari juga gitu. Namanya hidup di dunia itu pasti kadang senang, kadang susah, kadang enak, kadang tidak enak. Kalau ada orang pengennya hidup di dunia enak terus, itu seperti keinginan orang agar hidup ini malam terus atau siang terus, ya nggak mungkin, ya. Jadi kalau ada orang kepingin hidupnya enak terus, itu nggak mungkin terjadi. Siapapun orangnya, walaupun semuanya dia sudah punya, pasti pernah susah, pernah sedih, pernah nggak enak. Semelarat apapun seseorang, sefakir apapun seseorang, dia pernah senang, pernah bahagia, pernah tersenyum, pernah tertawa. Jadi senang dan susah, enak dan tidak enak itu selalu silih berganti. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Kecuali nanti kalau udah di akhirat, udah di surga itu enak terus. Kebalikannya kalau di neraka itu susah terus. Kalau di dunia pasti kadang susah, kadang senang, kadang enak, kadang tidak enak. Cuma agama kita memberikan tuntunan bagaimana enak dan tidak enak ini tetap menguntungkan. Sederhana. Kalau pas enak kita disuruh syukur. Kalau pas tidak enak disuruh sabar. Itu aja. Ya. Kita bisa ngamalkan 2 ini aja udah aman lah, ya. Ngamalin ilmu sabar dan ilmu syukur itu sudah sukses, ya. Karena ya kenyataannya emang yang kita alami ya cuma 2 itu. Kadang enak, kadang tidak enak, kadang sukses, kadang gagal gitu.
Itu aja kuncinya. Kalau pas sukses, pas enak, pas senang, syukur. Pas ndak enak, pas gagal, sabar. Sabar dicintai Allah karena innallaha ma'as-sabirin. Kalau syukur ditambah nikmatnya ndak ada ruginya. Nah, mari ya. Itu termasuk sifat-sifat yang mulia yang harus kita miliki, sabar dan syukur. Warrojai dan berharap. Kalau berharap ini pasangannya itu wal khaufi dan khawatir. Ini harap cemas. Nah, harap dan cemas itu juga digambarkan bagaikan dua sayap. Yang dengan dua sayap itu seorang bisa terbang menuju Allah. Rojak dan khauf itu ada kalanya harus seimbang, ada kalanya harus banyak rojaknya, ada kalanya harus banyak khaufnya. Berubah-ubah tergantung keadaan. Ketika masih muda, masih sehat, itu lebih baik kalau orang itu banyak khaufnya, banyak rasa takutnya. Karena namanya anak muda, kalau tidak punya rasa takut nanti sembrono. Sebaliknya kalau sudah tua, fisik sudah lemah, sudah sering sakit-sakitan, itu yang perlu diperbanyak rojaknya, harapannya. Nah, idealnya memang seimbang. Seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu pernah mengatakan demikian, ini sering saya sampaikan. Seandainya nanti itu ada pengumuman, semua orang masuk neraka kecuali satu. Dia berharap mudah-mudahan satu itu adalah saya. Berarti rojak. Ya. Sekarang ada pengumuman, semua orang masuk surga kecuali satu. Jangan-jangan yang satu itu adalah saya. Berarti itu khauf. Nah. Jadi khauf dan rojak itu bagaikan dua sayap. Yang dengan dua sayap itu seorang bisa terbang menuju Allah. Yang satu sebagai rem, yang satu gas. Ya, khauf dan roja itu yang satu remnya, satu gasnya. Nah, untuk kita yang sudah sepuh-sepuh ini lebih baik rojaknya, ya, lebih baik rojaknya. Termasuk kalau kita sedang jenguk teman kita yang sedang sakit, itu harus ditumbuhkan rasa rojaknya, harapannya terhadap ampunan Allah. Jangan malah ditakut-takuti neraka. Nanti mati dalam keadaan takut, jadi su'ul khotimah. Harus digembirakan. Ya, misalkan kalau teman kita sakit, digembirakan. Oh, sakit kok digembirakan mana? Sakit itu menjadi penghapus dosa. Sakitnya orang beriman itu menjadi penghapus dosa-dosanya gitu loh. Ya. Jadi digembirakan, disuruh bertaubat. Allah Maha menerima taubat dan seterusnya. Sehingga tumbuhlah harapannya kepada Allah. Wal fakri dan merasa butuh. Ya, pengertian fakir dalam kajian tasawuf itu beda dengan fakir dalam bab fikih. Kalau fikih yang disebut fakir itu orang yang nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Jadi statusnya di bawah miskin. Kalau miskin itu punya harta, punya pekerjaan tapi belum mencukupi kebutuhan pokoknya. Tapi sudah di atas separuh. Jika kebutuhan pokoknya 100.000, penghasilannya itu ya 75, 60 itu miskin. Tapi kalau penghasilannya di bawah 50, 40, 30, padahal butuhnya itu normalnya 100, itu namanya fakir. Itu dalam definisi fakir ilmu fikih. Tetapi kalau dalam kajian tasawuf, fakir itu keutamaan. Mengapa? Karena fakir itu orang yang selalu merasa butuh kepada Allah. Dan memang kenyataannya kita ini selalu butuh kepada Allah. Kita bisa bernafas itu ya karena dibisakan oleh Allah. Detak jantung kita masih bergerak itu digerakkan oleh Allah. Disediakan oksigen oleh Allah. Dan oksigen yang Allah sediakan ini gratis. Kalau sudah dimasukkan ke dalam tabung menjadi mahal. Nah, kita yang menghirup oksigen tanpa tabung ini kan satu kenikmatan yang luar biasa. Mengapa kita sering tidak mensyukurinya? Padahal itu kalau harus lewat tabung mahal, ngantri, belum dapat tabungnya sudah keburu mati. Nah, kita masih bebas menghirup udara yang segar. Kita hidup di atas muka buminya Allah. Ini semuanya
menunjukkan bahwa kita ini sedetik pun tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Jadi kita selalu butuh pada Allah. Wa tawadhu'i dan tawadhu. Tawadhu itu sering dimaknai dengan sopan santun. Sebenarnya namanya sopan itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya. Tapi ya tergantung dia berhadapan dengan siapa. Ya. Kalau berhadapan dengan orang sombong terus kita tawadhu, rendah diri, itu nanti dia malah tambah sombong. Kadang-kadang ya memang harus diimbangi. Ya, untuk menghilangkan kesombongannya itu harus diimbangi. Tawadhu itu maknanya menempatkan diri, pandai menempatkan diri gitu. Ya, yang tepat tawadhu itu tidak dimaknai sopan santun atau rendah hati, tapi menempatkan diri, pandai menempatkan diri, dia berhadapan dengan siapa. Gitu. Kemudian wazuhdi dan zuhud. Zuhud itu tidak tertipu dengan megahnya dan mewahnya dunia. Dia tahu dunia ini sarana, bukan tujuan. Jadi orang yang zuhud itu tahu bahwa fungsi dunia, kekayaan, harta, jabatan itu semuanya adalah sarana menuju Allah, kendaraan menuju Allah, bukan sebagai tujuan. Wal waroi dan warok. Warok itu orang yang sangat hati-hati. Ya. Tidak hanya hati-hati menjauhi yang haram, yang makruh pun dijauhi. Bahkan yang halal pun tidak berani berlebih-lebihan. Karena yang halal kalau berlebih-lebihan, yang halal itu nanti kan ada pertanyaan, ada hisabnya. Nah, kalau yang haram itu ada azabnya. Maka orang yang warok itu walaupun halal, walaupun boleh, tidak berani berlebih-lebihan. Dia hanya secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya kebutuhan kita itu sedikit, yang banyak itu kesenangan. Ya. Jadi kebutuhan kita itu sedikit, Pak. Yang banyak itu kesenangan. Nah, makanya kesenangannya itu yang perlu dikendalikan. Ya, kalau kebutuhan memang harus dipenuhi, namanya kebutuhan. Ya, tapi kesenangannya itu yang harus dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, nanti terus kesenangan itu gonta-ganti. Sudah punya ini, ingin ini terus itu. Ya, sudah punya satu, pengen dua. Sudah punya dua, pengen tiga. Sudah punya tiga, pengen empat, begitu seterusnya. Ya. Karena kesenangan itu tidak ada batasnya. Sudah dikasih 2 bukit emas saja masih minta bukit emas yang ketiga. Wa tawakkuli dan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kemudian wan niyati dan niat. Ini sudah kita bahas dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Wal ikhlasi dan ikhlas. Wasidqi dan jujur, benar. Ya. Termasuk kita berdoa itu untuk menunjukkan bahwa diri kita itu benar-benar hambanya Allah. Istilahnya sidqul ubudiyah, membenarkan Allah dan membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah siddiqin. Wal mahabbati dan cinta, ibadah yang makomnya tinggi itu jika ibadahnya itu motivasinya cinta. Dia sholat, dia berbuat kebajikan karena mencintai Allah. Itu makomnya Rabi'ah al-Adawiyah, itu makom cinta. Bukan makom takut. Kalau makom takut itu orang ibadah karena takut neraka. Kalau makomnya karyawan minta imbalan, itu orang yang beramal soleh karena pengen masuk surga. Sehingga seandainya tidak ada surga, dia tidak mau beramal soleh. Padahal ada surga atau tidak, ada neraka tidak, Allah itu berhak untuk disembah. Maka orang yang mencintai Allah, ibadahnya bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi karena cinta kepada Allah. Sidqul ubudiyah tadi itu. Wasyauqi dan rindu dengan Allah. Ya. Jadi ada kerinduan ketika kita punya kebiasaan berbuat baik, kemudian suatu saat tidak bisa melakukannya, itu ada rasa yang hilang. Ya, misalnya Bapak itu sudah rutin tahajud, ya. Suatu hari karena ada udzur atau karena capek atau karena sakit tidak bisa tahajud. Nah, ketika tidak bisa tahajud itu dalam hatinya ada kerinduan, ada kerinduan untuk tahajud.
Jadi ada rasa sesuatu yang hilang. Nah, itu tandanya kalau ada kerinduan. Nah, kalau tidak tahajud tenang-tenang saja, tidak jamaah tenang-tenang saja, terus tidak ngaji juga tenang-tenang saja, itu berarti tidak ada rasa sauk, ya, tidak ada kerinduan. Wal unsi, dan merasa nyaman, dia hatinya tentram. Nah, orang itu kalau hatinya tentram kemudian terus ngantuk, nah, gitu. Makanya kenapa kok atmosfernya di masjid itu bikin orang ngantuk? Ya karena memang di sini energinya energi positif yang membuat hati kita tentram. Orang kalau hatinya tentram terus bisa tidur. Maka kalau bapak-bapak di rumah susah tidur, datang aja ke masjid, dengerin pengajian, apalagi bersender tembok, sebentar aja udah langsung ngorok. Kenapa? Karena ya tentram, hatinya tentram, nyaman, terus tidur. Memang begitu, ya. Bawaannya dari dulu begitu. Jadi yang membuat kita susah tidur karena gelisah kan. Gelisah itu kan adanya dalam hati kita. Nah, ketika gelisah ini sudah berubah menjadi tentram, nyaman, ya, maka kemudian jadi ngantuk. Waridho, dan ridho dengan keputusannya Allah. Karena kalau kita tidak ridho sama keputusannya Allah, itu sanksinya sangat besar, diusir dari bawah langitnya Allah. Di hadis qudsi yang sering saya sampaikan, barang siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, tidak sabar dengan ujianku, dan tidak ridho dengan keputusanku, artinya tidak puas dengan keputusanku, silahkan keluar dari bawah langitku, cari Tuhan lain selain aku. Itu ancaman Allah, ya. Jadi kalau kita tidak ridho dengan keputusan Allah, disuruh keluar dari bawah langit, mau pergi kemana kita? Mau semuanya ada di bawah langitnya Allah, disuruh nyari Tuhan selain Allah. Kalau tidak mau, ya, jadi Tuhannya orang yang nggak puas dengan keputusan Allah. Nah, kemudian wa qasril amali, dan memperpendek angan-angan. Artinya begini, untuk memperpendek angan-angan itu tadi kebalikan dari tulul amal, ya. Tulul amal, panjang angan-angan, itu dampak buruknya ketika seorang diajak berbuat baik selalu menunda-nunda, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Nah, itu harus dibalik, ya. Bahwa umur kita itu sangat pendek, maka kesempatan ibadah juga tinggal sedikit. Nah, kalau kita menyadari bahwa kesempatan ibadah itu tinggal sedikit, maka kita tidak akan berani menunda, ya. Misalnya tadi kita baru sholat subuh, anggap saja ini tadi itu subuh terakhir, karena tidak ada jaminan bapak nanti masih bisa sholat duhur. Siapa yang berani menjamin? Belum tentu umur kita nanti sampai duhur. Maka ketika datang subuh, segera sholat subuh, siapa tahu ini merupakan subuh terakhir. Kok ternyata sampai duhur masih hidup, ya sholat duhur, tapi anggap ini duhur yang terakhir. Selalu begitu, Pak, ya. Ternyata sampai asar masih hidup, ya sholat asar, tapi anggap itu asar yang terakhir, karena tidak ada jaminan besok bisa sholat asar lagi. Begitu seterusnya. Itu namanya orang yang qasril amal, pendek angan-angan, itu gitu. Jadi menganggap hidup itu tinggal sebentar, sehingga dia tidak berani menunda kebaikan, karena anggap selalu ini yang terakhir, ini yang terakhir. Itulah makna dari itu loh, Pak. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Ya. Berbuatlah untuk akhiratmu, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Itu artinya kalau urusan dunia karena merasa hidup selama-lamanya bisa ditunda. Urusan dunia hari ini nggak bisa, besok masih mungkin bisa, besok nggak bisa, besok lusa mungkin bisa. Kenapa? Seakan-akan hidup selamanya. Tapi kalau akhirat, besok itu kita udah mati. Nah, kalau besok udah mati berarti sekarang hari terakhir. Anggap aja ini pengajian subuh terakhir. Apa ada jaminan besok Sabtu bapak bisa ngaji lagi? Siapa yang berani jamin? Nggak ada, ya, nggak ada yang bisa berani jamin. Karena umur itu ada dalam genggaman Allah. Nah, orang yang berpikiran seperti itu dampak positifnya dia tidak akan menunda kebaikan, karena selalu menganggap ini kebaikan saya terakhir.
Pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tunayahu min ahlil jahlil masiyah. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina ta'ni wa ta'uni wal bala bilutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bilutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bilutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.